Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Saya Dr. Muhammad Faris. Saya seorang neurospine surgeon. Saya dokter bedah saraf yang fokus hanya menangani kasus-kasus saraf tulang belakang. Kali ini saya akan menyampaikan edukasi tentang hal-hal yang sering saya temui dalam praktek saya sehari-hari sebagai seorang dokter, yaitu saya akan mengambil topik suatu cervical spondylotic myelopathy. Apa sebenarnya cervical spondylotic myelopathy? Jadi cervical spondylotic myelopathy, cervical itu leher. Jadi kalau kita lihat ini kita bagi menjadi area yang paling atas, ini kita sebut sebagai cervical atau leher. Kemudian yang berwarna biru ini adalah regiotorak. Torak itu daerah dada. Kemudian yang bawah yang berwarna hijau ini adalah lumbal, ya. Kemudian lebih bawah lagi yang berwarna orange ini adalah sacrum, ini tulang duduk, dan di bawah lagi ada tulang ekor. Nah, semua ini membentuk satu kesatuan dari atas hingga ke bawah untuk melakukan support terhadap dan melindungi terhadap struktur yang sangat penting, yaitu spinal cord atau sumsum dan saraf yang keluar pada sisi kanan dan kirinya. Jadi struktur sumsum tulang belakang itu dilindungi oleh struktur yang sangat keras, yaitu tulang. Di dalamnya itu akan didapatkan suatu struktur yang disebut sebagai ligamen. Jadi kalau kita lihat ini, aja ya, supaya tampak lebih besar, kita pakai ini. Nah, jadi ini ada struktur di dalamnya. Jadi ini adalah tulang. Nanti ada struktur di dalamnya, itu disebut sebagai ligamen. Kemudian baru yang putih ini adalah sumsum. Nah, sumsum ini akan terkoneksi ke atas, nyambung dengan otak. Ke bawah dia akan terkoneksi dengan struktur-struktur di sekitarnya. Apa gunanya? Gunanya dalam menyampaikan informasi. Jadi berupa motoric function ataupun sensoric function atau autonomic function. Fungsi kencing, fungsi berak, kemudian fungsi-fungsi otonom yang lain, kemudian motorik adalah fungsi gerak, dan sensoris adalah fungsi rasa atau fungsi raba. Nah, kembali apa yang saya sampaikan tadi yang disebut sebagai cervical spondylotic myelopathy. Jadi adalah suatu jepitan pada syaraf di daerah leher, ya. Jadi myelopathy itu adalah suatu kelemahan atau jepitan pada sumsum yang menyebabkan suatu gangguan fungsi, ya. Nah, itu secara definisi. Jadi saya coba membuat definisi secara awam yang mudah difahami. Nah, kemudian apa penyebabnya? Sebenarnya kalau kita bicara penyebab dari cervical spondylotic myelopathy itu pertama bisa karena proses spondylosis, ya. Kemudian berikutnya bisa karena ada suatu HNP. Jadi suatu bantalan yang keluar. Kemudian menekan saraf, tapi menekannya pada daerah tengah. Jadi pada daerah tengah menekannya itu, bukan pada daerah tepi. Jadi menekannya pada daerah sumsum utama. Ya, HNP yang besar dia menekan. Muncullah suatu gejala myelopathy. Berikut adalah potongan daripada tulang belakang berikut sarafnya. Ini adalah bantalan. Ini adalah tulang. Ini adalah saraf utama. Yang berwarna ungu adalah pembungkus, hijau juga pembungkus. Yang berwarna kuning ini adalah saraf utama yang terkoneksi ke otak hingga ke bawah. Yang berwarna ungu yang mengarah ke samping ini adalah saraf yang keluar mempersarafi tangan. Jadi dapat memberikan, kalau ada masalah bisa memberikan keluhan seperti bahu, pundaknya sakit, kemeng, berarti mungkin C5, C6. Tapi kalau ini di level C6, C7, TH1 ya, torakal 1, maka bisa menyebabkan gangguan pada jari-jari, baik gangguan sensoris maupun gangguan motoris. Nah, karena saya akan membicarakan tentang, kita saat ini membahas tentang cervical spondylotic myelopathy, maka fokus kita pada sumsum yang di tengah ini. Nah,
contoh nih ada HNP satu level misalnya, HNP-nya keluar, dia menekan. Nah, contohnya begini. Nah, inilah yang disebut sebagai HNP. Dia menekan saraf, sarafnya menjadi meradang. Kita ilustrasikan dengan gambar merah ini, warna merah ini. Nah, apabila penekanan ini terus berlanjut, maka cedera akan terus terjadi. Cedera yang terjadi menyebabkan bengkak. Dengan bengkak, saraf tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, oksigen juga tidak cukup. Apabila ini terus berkelanjutan, maka akan menimbulkan gangguan fungsi. Nanti akan saya sebutkan di belakang tentang gangguan fungsi itu apa sebenarnya. Jadi inilah yang disebut sebagai HNP atau hernia nucleus pulposus. Berikutnya, akibat adanya HNP yang besar, maka akan menyebabkan suatu penyempitan pada rongga ini. Nah, penyempitannya itu disebut sebagai suatu cervical stenosis, kanal stenosis. Nah, berikutnya bisa juga disebabkan oleh karena suatu tumor. Jadi ada tumor yang menekan, juga bisa memberikan suatu gejala mielopati. Nah, kemudian yang sering kali kita temui, dan ini suatu penyakit yang banyak ditemukan biasanya itu pada ras yang dari Jepang ya. Jepang itu adalah suatu osifikasi ligamentum posterior longitudinal. Jadi kita sebut sebagai OPLL. Apa itu? Jadi kalau ini ada suatu ligamen di sini, ligamen. Jadi struktur seperti kertas disebut sebagai ligamen flavum. Kalau di bawahnya ini disebut sebagai OPLL, jadi ligamentum longitudinalis posterior. Nah, kalau dia menebal, maka akan menekan sumsum ini. Nah, penekanan pada sumsum ini akan menyebabkan suatu gejala berupa mielopati. Nanti akan saya terangkan gejalanya itu apa sebenarnya. Berikutnya, apa penyebabnya? Apabila ada masalah ketidakstabilan pada tulang leher. Jadi masalah pada tulang leher tidak stabil sehingga tulang ini bergerak tidak bersamaan. Nah, pergerakan tidak bersamaan ini akan merangsang penebalan pada struktur-struktur di dalamnya. Akibatnya akan terjadi nantinya akan muncul suatu penebalan, bisa pada ligamen yang atas ini yang disebut sebagai ligamentum flavum ataupun di baliknya ligamentum longitudinalis posterior. Biasanya saya dapati pada kasus-kasus dengan suatu gejala pergerakan sehingga terjadi compression, kita sebut sebagai mechanical compression. Nah, berikutnya apa sih dok sebenarnya gejalanya? Nah, gejala dari suatu cervical spondylotic myelopathy itu adalah gejala kelemahan, ya, kelemahan diikuti dengan kekakuan pada anggota gerak tangan maupun kaki, diikuti dengan gangguan berjalan. Gangguan berjalan itu jadi istilah kita sebut sebagai broad base. Jadi jalannya itu koordinasinya tidak bagus sehingga orang akan merasa gangguan koordinasi. Jadi orang serasa saya ingin jatuh, seperti orang mau jatuh dok kalau saya berjalan, karena kaki saya sepertinya tidak bisa dikontrol. Nah itu. Kemudian gejala berikutnya adalah gangguan pada motorik halus. Contohnya nih, dok saya lama-kelamaan tulisan saya kok semakin jelek ya. Nah dokter sebenarnya kan tambah lama biasanya tulisannya kan semakin nggak terbaca, tapi bukan seperti itu ya. Jadi pasien bisa merasakan nanti tanda tangan saya kok berubah ya dok. Nah, seperti biasanya. Nah, pertama. Kedua, saya kalau mengancingkan baju dok, itu kesulitan dok. Jadi koordinasi tangan kanan dengan kiri itu tidak terjadi. Jadi kalau mau ngancingkan baju itu seperti mau lepas-lepas begitu dok. Itu kedua. Ketiga, biasanya pasien menyampaikan ke saya begini, saya kalau mandi dok sekarang itu jumlah air di dalam gayung itu menurun dok. Kalau sebelumnya itu penuh ya dok ya, penuh, sekarang itu saya harus setengah. Dan bahkan saya pernah menemui yang lebih ekstrim, itu
kalau mandi dia sudah tidak bisa pakai gayung, dia harus menggunakan botol aqua yang dipotong. Jadi dia lebih bisa memegang benda dengan permukaan yang besar. Nah, sehingga botol aqua gitu dipegang gini untuk mandi. Itu yang lebih ekstrim. Gejala lain adalah menghitung uang juga dia susah. Untuk menghitung tuh dia lari-lari gitu. Itu gejala-gejala suatu cervical spondylotic myelopathy. Nah, apa gejala lain yang perlu kita lakukan pemeriksaan, yaitu gejala pada telapak tangan. Jadi di telapak tangan ini nanti otot-otot tuh mengecil. Jadi kalau kita bandingkan kanan dan kiri itu ada perbedaan, atau dibandingkan dengan orang sekitar biasanya tampak lebih cekung. Jadi yang ini tuh seperti cekung, seperti menghilang. Ini juga terganggu. Jadi intrinsic muscle kita sebut itu mengalami atrofi atau pengecilan. Nah, itu adalah gejala-gejala suatu cervical spondylotic myelopathy. Jadi gejala myelopathy itu ada juga gradingnya. Nah, gradingnya itu istilahnya skalanya. Kita gunakan skala yang skala dari Nurik namanya. Nah, skala Nurik itu kita bisa melihat mulai dari normal gait, ya, normal cara berjalan, sampai pasien itu menggunakan kursi roda atau wheelchair. Itu ada gradingnya, ya, dimulai dari 0 sampai 6. Nah, itu adalah Nurik classification untuk menentukan suatu berat dari myelopathy, cervical spondylotic myelopathy. Untuk gejala yang sering membuat rancu adalah karena pasien itu dengan cervical spondylotic myelopathy itu tidak selalu mengeluhkan nyeri leher, namun biasanya akibat gangguan gait dan muncul kekakuan pada kaki, ya, itu dapat disertai dengan keluhan low back pain atau nyeri pada punggung. Nah, sehingga sering kita fokusnya, apakah ini sakit punggung? Nah, ternyata bukan. Nah, sekarang ada clue yang memudahkan kita melihat, ini cervical spondylotic myelopathy. Pertama, yang saya sebutkan tadi adanya kekakuan pada kaki. Kedua, adanya klonus. Apa klonus itu? Nah, klonus itu kakinya itu kalau kita tekuk itu kakinya bergerak-gerak. Jadi seperti ada hentakan begitu secara mendadak. Jadi kalau di kakinya diginikan dia akan bergerak begitu. Nah, kemudian yang kedua, apabila tidur, terutama saat tidur, pasien itu akan mengeluhkan kakinya tiba-tiba terhentak, tertarik. Nah, itu adalah salah satu tanda suatu cervical spondylotic myelopathy. Itu yang tanda yang khas dan sering dijumpai, dan itu bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang khas apabila ada cervical spondylotic myelopathy. Jadi kalau pada pemeriksaan dapat kita temukan, ya, kita sebagai dokter ada namanya Babinski, itu biasanya dia akan tampak atau muncul pemeriksaannya. Dan juga pada tangan itu juga ada pemeriksaan khusus, itu nanti akan tampak, ini masalahnya pada saraf pusat, bukan pada saraf tepi, seperti itu. Sekarang kita beranjak pada penanganan. Yang penting adalah sebelum dilakukan penanganan adalah kita harus melakukan diagnostik yang tepat. Nah, diagnostik itu kita bagi dulu. Ada X-ray, ada MRI. Ini di belakang saya ini contoh MRI. Ya. X-ray itu kalau kita melakukan foto X-ray cervical, X-ray leher, ya. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya kita ingin melihat bentuk tulang. Kedua, bone quality. Secara kasar kita bisa melihat, kira-kira ini ada osteoporosis kah? Secara kasar, ya. Atau ini kualitas tulangnya masih baik. Kemudian kurva daripada tulang, lengkungnya itu normal atau lengkungnya sudah mengalami abnormal. Nah, itu X-ray. Sehingga apa kesimpulannya? X-ray tidak dapat kita gunakan untuk melihat saraf tulang belakang atau sumsum. Jadi bukan hal yang tepat untuk menentukan suatu gejala dari cervical spondylotic myelopathy. Itu pertama. Kedua, CT scan.
CT scan memiliki keunggulan lebih daripada X-ray. Apa? Pada CT scan kita bisa melihat apa yang saya sebutkan tadi, mungkin pemirsa masih ingat, OPLL, Ossified Posterior Longitudinal Ligament. Jadi penebalan atau kalsifikasi pada suatu ligamentum yang akan menekan sumsum atau spinal cord yang seperti yang saya sebutkan tadi yang berwarna putih ini. Nah, ini adalah suatu gold standard atau acuan yang paling baik untuk diagnostik suatu cervical spondylotic myelopathy. Apa itu MRI? Jadi MRI adalah suatu magnetic resonance imaging. Jadi menggunakan magnet. Jadi bukan radiasi ya, menggunakan sistem magnet. Itu dapat melihat secara detail tentang sumsum, tentang saraf. Jadi kita bisa melihat struktur saraf terhadap struktur yang menekan di sekitarnya. Nah, itulah keuntungan atau kelebihan dari MRI. Nah, dari MRI apabila ada suatu jepitan, apalagi sudah terjadi suatu myelomalacia, nah itu akan tampak jelas. Jadi kelemahan pada sumsum itu akan tampak di situ. Sehingga kita bisa memutuskan, oke, mau diapakan. Nah, gejala cervical spondylotic myelopathy itu pada kebanyakan kasus dia itu menetap. Jadi menetapnya itu dalam artian menetap dengan kondisi yang sudah berat, sehingga pasien tidak menyadari. Pasien mengira itu stroke, atau ini Parkinson, atau suatu penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini permasalahannya itu di situ. Makanya ini saya angkat agar masyarakat awam teredukasi dan memahami gejala-gejala tersebut. Apa yang terbaik apabila ditemukan suatu cervical spondylotic myelopathy? Tindakan yang terbaik adalah kita harus membuka jepitan. Tujuannya apa? Kita membuatkan rongga yang cukup agar sumsum tidak terjepit. Karena di dalam sumsum itu ya, kalau kita lihat ya, di dalam sumsum itu ini kan struktur yang cukup padat sebenarnya. Seperti kita lihat bahwa struktur sumsum ini adalah struktur yang padat. Nah, bukan hanya sumsum, di dalamnya ini ada pembuluh darah yang lewat di sini. Apabila jepitan terus berjalan, apa yang terjadi? Juga akan mengalami gangguan distribusi dari pembuluh darah. Otomatis oksigenasi pun pada sistem sumsum juga akan terganggu. Apa dampaknya? Dampaknya kerusakan akan terus berlanjut apabila tidak dibuatkan ruang, tidak dibuka. Sehingga pada kasus cervical spondylotic myelopathy yang sudah memberikan gejala, ya, ditunjang dengan hasil foto yang relevan, maka diperlukan suatu tindakan operasi. Nah, yang penting adalah gejala ini itu adalah gejala yang terus berjalan, progresif. Jadi gejalanya muncul berkelanjutan. Kelemahannya pun akan muncul berkelanjutan. Nah, maka dari itu saya ingin menekankan bahwa gejala ini kadang pasien tidak menyadari, sehingga penting sekali saya sampaikan dalam sesi kali ini. Untuk tindakan operasi dibagi menjadi dua, dapat dari depan dan dapat dari belakang. Jadi semua tergantung permasalahan yang kita hadapi, yang kita temui. Ya, apabila memang cukup luas permasalahannya, ya kita bisa akses dari belakang. Atau permasalahannya tidak hanya melibatkan struktur yang, misal struktur yang terkena tidak hanya struktur pada bantalan, tergantung permasalahan. Misal hanya HNP satu level atau bantalan yang keluar hanya satu level saja, oke, kita bisa mengakses dari depan. Namun apabila melibatkan struktur yang cukup banyak, ya, maka kita bisa mengaksesnya dari belakang. Dan juga ditentukan dari kurva tulang belakangnya. Jadi operasi pada dalam hal ini adalah bukan hanya sekedar membebaskan saraf yang terjepit, namun kita harus memikirkan bagaimana memperbaiki kurva. Seperti itu. Nah, apabila permasalahan itu terjadi pada level, misalnya dari depan, ya, depan ini belakang, ya. Apabila permasalahan itu
terkena level bantalan ataupun masalahnya juga ada di belakang tulang, maka tekniknya akan berbeda. Jadi teknik operasi itu sekali lagi bermacam-macam dan selalu kita tekankan target kita adalah pada akses dan pada outcome. Seperti itu. Jadi teknik operasi itu pada cervical spondylotic myelopathy tergantung pertama dari luasnya jepitan, kedua dari bentuk kurva tulang belakang. Nah, jadi teknik itu kita harus memikirkan bagaimana akses kita terhadap jepitan, yang kedua sekaligus kita memperbaiki kurvanya dengan harapan outcome pasien dapat segera membaik, seperti itu. Ya, sebagai penutup saya akan membuat suatu kesimpulan. Jadi cervical spondylotic myelopathy adalah suatu kelainan jepitan pada syaraf di leher yang sifatnya slowly progresif. Jadi berjalannya itu perlahan-lahan dan sangat jarang dapat membaik tanpa tindakan operasi. Kedua, cervical spondylotic myelopathy, pemeriksaan yang paling penting atau gold standard adalah MRI. Ya, jadi dilakukan pemeriksaan MRI. Kemudian semakin cepat dilakukan tindakan operatif, maka outcome akan semakin besar kemungkinan untuk membaik dan bahkan dapat kembali hingga normal apabila ditemukan pada fase-fase yang awal atau pada fase-fase yang sudah tidak terlambat, seperti itu. Saya rasa sekian dari saya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga edukasi ini dapat bermanfaat. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dapat chat pada kolom di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.